Jadi man ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Ya, adapun yang tidak berakal maka pertanyaannya menggunakan ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa hari ini saya ada kesibukan di offline. Saya sudah baca komentar dari teman-teman semuanya yang ternyata banyak yang masih semangat ya, pengen dilanjut materi sebelumnya ya, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita dari nol. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang kata tanya yang menggunakan man. Ya, man artinya siapa. Ya, jadi man ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Ya, adapun yang tidak berakal maka pertanyaannya menggunakan ma. Oke, kemudian kita juga sudah mendapatkan beberapa kosakata baru ya, seperti kalbun. Ya, kalbun artinya anjing. Kemudian ada kitun artinya kucing. Ada himarun. Himarun artinya keledai. Oke, kemudian hisonun. Ya, hisonun artinya kuda. Jamalun artinya unta. Ya, ini rata-rata hewan-hewan ya teman-teman ya, atau binatang. Ada dikun, dikun artinya ayam, kemudian mudarrisun, mudarrisun artinya guru, sama ini mindilun, ya, mindilun artinya sapu tangan. Nah sekarang insya Allah kita akan berlatih teman-teman, ya, kita akan berlatih mengetes, menguji kemampuan kita, apakah kita sudah memahami dengan baik materi yang telah disampaikan di video-video sebelumnya ataukah belum. Nah, sekarang kita akan uji nih teman-teman ya. Kalau seandainya di latihan ini teman-teman lulus, maka teman-teman berhak untuk melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, buat yang belum lulus berarti harus diulang-ulang lagi materinya supaya benar-benar paham. Jadi prinsipnya pahami dulu ya dengan baik baru maju. Ya, jangan kita tuh belajar maju saja tapi tidak paham. Ya, sedikit-sedikit yang penting paham daripada kita belajar banyak tapi tidak paham. Ya, betul nggak teman-teman? Betul ya. Baik, sekarang kita akan berlatih ya teman-teman ya. Silahkan dibuka bukunya halaman 11. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki bukunya, silahkan mendownload bukunya di link atau tautan yang sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita langsung masuk ke latihan tamrinun. Ya, tamrinun artinya latihan. Ya, baik, saya baca dulu perintahnya nih teman-teman. Iqra waktu. Iqra artinya bacalah, waktu artinya dan tulislah. Ya, jadi di sini kita disuruh membaca teks yang ada berikut ini ya. Ada 10 nomor ya, kita disuruh membaca, kemudian kita juga disuruh menulis. Nah, jadi sekarang kita akan latihan nih teman-teman ya, latihan membaca dan menulis. Oke, seperti biasa kalau latihan membaca dan menulis, silahkan teman-teman siapkan dulu buku tulisnya, siapkan dulu alat tulisnya. Oke, sudah disiapkan semua ya teman-teman ya. Kalau belum siap silahkan di pause dulu nih videonya. Ya, cari dulu buku tulisnya, cari dulu pulpennya atau pensilnya. Setelah siap dilanjutkan lagi videonya. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah mempersiapkan alat tulisnya, baik buku ataupun pulpen. Nah, sekarang silakan teman-teman salin ya, salin teks yang ada di sini dari nomor 1 sampai nomor 10 ke buku tulis. Ya, disalin. Oke, setelah itu diberikan harokat lengkap. Ya, diberikan harokat lengkap dari awal sampai akhir. Ini kan tidak ada harokatnya nih teman-teman. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 10 ini
pure gundul, ya. Arabnya tidak memiliki harokat, ya, atau Arab gundul, ya. Nah, jadi kita dilatih bagaimana membaca teks Arab gundul ini, ya. Saya yakin buat teman-teman yang sudah menguasai materinya, ya, yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, saya yakin teman-teman pasti bisa membaca teks gundul ini dari awal sampai akhir, ya. Baik, sudah disiapkan ya teman-teman, ya. Baik, sekarang silahkan teman-teman pause videonya, ya. Teman-teman kerjakan. Setelah itu kita koreksi sama-sama, ya. Nanti setelah sudah dikerjakan, sudah diberikan harokat, teman-teman lanjutkan kembali videonya. Nanti saya akan berikan jawaban yang tepatnya seperti apa. Baik, silahkan di pause videonya terlebih dahulu, dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, sudah dikerjakan ya latihannya. Nah, sekarang saya akan bacakan saya akan bacakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Silahkan dicocokkan dengan tulisan yang teman-teman tulis di buku tulis, ya. Apakah harokatnya sudah benar atau belum? Oke, nomor 1, ma hada qalamun. Nomor 2, hada kalbun. Nomor 3, man hada tabibun. Nomor 4, hada jamalun. Nomor 5, ahada kalbun? La, hada qittun. Nomor 6, ahada dikun? Naam. Nomor 7, ahada hisanun? La, hada himarun. Nomor 8, hada mindilun. Nomor 9, ahada waladun? Naam. Nomor 10, man hada rajulun. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah benar semua atau masih ada yang salah nih? Ya, kalau sudah benar semua, alhamdulillah, luar biasa. Berarti teman-teman sudah paham, ya. Kalau masih ada yang salah, berarti kurang teliti jawabnya, ya. Silahkan diulang-ulang kembali materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang pingin nonton video materi sebelumnya, silahkan cek saja di playlist yang ada di channel ini, ya. Playlist bahasa Arab, belajar bahasa Arab dari nol, ya. Atau link playlistnya saya letakkan deh di kolom komentar paling pertama, ya, buat teman-teman yang ingin nonton videonya dari awal. Oke, baik. Mungkin sampai di sini ya teman-teman. Nah, ini belum diterjemahkan ya teman-teman ya. Nah, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang gini, saya kasih tugas nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin mencoba latihan menerjemahkan, silahkan tiap nomor ini, teks yang ada di sini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi terjemahannya ini ditulis di kolom komentar. Oke, ditulis di kolom komentar biar saya nanti bisa cek. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah benar semua, berarti teman-teman layak untuk masuk ke pelajaran yang berikutnya. Kalau misalnya masih ada yang salah, nah silahkan nanti dimurojaah kembali, diulang kembali, dijadikan sebagai evaluasi, ya. Kira-kira di mana nih salahnya? Kalau misalnya salahnya di pemberian harokat, ya berarti nanti diulang di bagian yang salahnya. Kalau seandainya salahnya ada di bagian penerjemahan, nah berarti teman-teman hafalkan kembali kosakata yang sudah diberikan. Baik, mungkin sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, berarti ini selesai nih pelajaran 1 teman-teman. Ya,
pelajaran yang pertama dari buku Durusul Lughoh ini sudah selesai, alhamdulillah. Ya, insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas pelajaran yang kedua. Ya, jadi inti dari pelajaran satu ini apa? Inti dari pelajaran satu ini kita mempelajari kata tunjuk dekat, oke? Yaitu menggunakan kata hadza. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang 3 jenis kata tanya. Ada pertanyaan yang menggunakan ma, ada pertanyaan menggunakan man, ada pertanyaan menggunakan a. Oke. Kemudian kita juga sudah mendapatkan beberapa kosakata. Ya, ada kosakata yang berupa benda mati, ya seperti kolamun, kitabun, mindilun, dan seterusnya. Ada yang makhluk hidup. Makhluk hidup ini dibagi 2. Ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Ya, yang tidak berakal maka disamakan seperti benda mati ya. Ya, nanyanya menggunakan ma. Adapun yang berakal ya seperti manusia misalnya, maka nanyanya menggunakan man. Nah, itu kira-kira ringkasan dari pelajaran yang pertama ini. Baik teman-teman, mungkin saya cukupkan sampai di sini materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.